mitra strategis ini alasannya. Rusia ingin meningkatkan hubungan kerjasama dan bahkan menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Keinginan itu diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva, hari ini. Dia menuturkan, Rusia memandang Indonesia sebagai mitra penting sekaligus sahabat di antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia juga dianggap sebagai negara yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam. Dan saat ini, Indonesia bahkan memegang presidensi G20. Oleh karena itu, Rusia ingin menjalin lebih banyak kerjasama dengan Indonesia. Lyudmila menilai hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia kian meningkat dari hari ke hari. Hal itu dibuktikan oleh catatan nilai perdagangan Indonesia-Rusia yang meningkat 40% pada tahun lalu, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Dia mengakui, nilai perdagangan itu belum mencapai target yang diharapkan oleh kedua negara. Namun Lyudmila optimistis target tersebut akan segera tercapai jika tren kenaikan bus berlanjut. Sementara itu, di sektor pariwisata Rusia juga mencatat sekitar 160.000 wisatawan Rusia datang ke Bali pada 2019. Sementara di Rusia, mereka juga telah menerima sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang datang ke negara itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Pemerintah akan memberikan beasiswa dan akan menambah jumlah sebanyak 100 pada tahun ini. China mendadak dekati Indonesia, sinyal kekhawatiran muncul usai Indonesia perkuat militer. China mendadak mendekati Indonesia, sinyal kekhawatiran muncul usai Indonesia perkuat militer. Militer Indonesia akhir-akhir ini nampak sekali menunjukkan kemajuannya, sebab Indonesia telah ramai diberitakan oleh media internasional, bukan tanpa alasan tetapi karena Indonesia memborong perlengkapan militer dan berbagai negara. Hal ini tentu membuat publik terkejut, sebab secara mendadak Indonesia memperkuat pertahanan seperti Indonesia. Dan seperti diketahui, kesepakatan pembelian Rafale ditekan pada 10 Februari 2022 lalu. Nantinya Prancis juga akan memberikan segala dukungan ke Rafale Indonesia. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Paris, Florence Parly, dan juga Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Treppier, dan Wakil Marsikal Udara Yusuf Johari, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI, juga menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi terbaru oleh Indonesia pada upacara yang diadakan di Jakarta. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turne lengkap dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Kemampuan Admiral Rafale yang unik dan akan memberikan Indonesia alat untuk kedaulatan dan kemandirian operasional, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional utama. Industri Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial, tidak hanya di sektor penerbangan, tapi juga di semua bidang kerjasama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engines dan juga Thales. Sementara itu, media Australian Defense menjelaskan Indonesia setidaknya membutuhkan 10 skadron jet tempur baru untuk melindungi 17.000 pulaunya. Di bawah rencana MERV, negara itu membutuhkan 10 skadron tempur untuk mempertahankan lebih dari 17.000 pulaunya. Dan juga pengamat militer Madeleine Weil dari Associated Defense Analysis menjelaskan, pembelian Rafale digunakan Indonesia untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Bahwa kesepakatan itu akan membantu dalam mengimbangi hilangnya peserta kontrak Naval Group untuk membangun kapal selam Sovereign Class untuk Australia, dan Prancis membantu untuk membangun kembali keseimbangan pengaruh di kawasan itu. Selain Indonesia, Prancis juga berhasil menjual Rafale ke berbagai negara di dunia. Ada India, Mesir, Yunani, Kroasia, hingga Uni Emirat Arab. Di India, Rafale digunakan untuk menangkal gangguan Cina di perbatasan ladang Tibet. Sementara Mesir menggunakan Rafale untuk membendung kapasitas udara F-35 Israel. Begitu penting peran Rafale, di mana Indonesia menggunakannya untuk pengamanan Natuna Utara dan wilayah NKRI lainnya. Indonesia bukan hanya membeli Rafale saja, namun juga 2 unit kapal selam Scorpion dari Prancis. Meningkatnya belanja militer Indonesia rupanya terdengar oleh China. China juga mendarat langsung menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Bahkan Beijing berniat menawarkan senjata ke Indonesia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis, dan kemungkinan China sebagai mitra sahabat dan negara tetangga adalah pilihan pertama Indonesia untuk pembelian senjata. China sendiri memang sudah beberapa kali menawarkan persenjataan kepada Indonesia sebelum Jakarta memutuskan membeli Rafale. Selain itu, mengharapkan pembelian Sukhoi Su-35, Indonesia terus berlanjut. Duta Besar Rusia, Indonesia berhak tentukan pilihan. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva, menegaskan tidak ada pembatalan kontrak secara resmi terkait rencana pembelian Sukhoi Su-35 buatan Rusia oleh Indonesia. Dia mengatakan bahwa Rusia tidak mendapat informasi resmi dari pemerintah Indonesia bahwa kontrak pembelian pesawat Sukhoi Su-35 yang ditandatangani pada 2018 telah dibatalkan. Oleh karena itu, dia menyampaikan harapannya agar kontrak itu akan dilanjutkan. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia berhak menentukan pilihan dalam rencana pembelian alat pertahanan, termasuk dalam rencana pembelian Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Hal itu ia sampaikan menanggapi kabar pembatalan rencana pembelian Sukhoi Su-35 atas dugaan yang terkait dengan kemungkinan ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia sangat berharap rencana pembelian tersebut dilanjutkan dan kerjasama itu semakin menguatkan hubungan Indonesia dengan Rusia.
Kantor berita Amerika Military Watch melaporkan bahwa pesawat tempur Su-30 milik Rusia adalah pesawat tempur tercanggih generasi 14 terbaik di dunia. Laporan itu juga menyebut bahwa Su-30 Rusia mampu melampaui penjualan F-15 Amerika dengan sistem pemandu udara ke darat dan senjata anti kapal paling akurat di dunia, menjadikan Su-30 sebagai pesawat tempur yang paling banyak diminati dan paling banyak diekspor di 4 benua. Meskipun F-15 Eagle Amerika memiliki kemampuan sebanding dengan Su-30, namun F-15 Eagle tidak memiliki kemampuan menukar sistem pencarian pelacakan inframerah serta senjata Rusia. Harganya pun dikatakan dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembeli. Keuntungan itu membuat Su-30 lebih populer daripada F-15 Eagle. Military Watch juga mengatakan F-15 Amerika saat ini merupakan pesawat tempur ekspor paling mahal, ditambah dengan amunisinya yang tak kalah mahal dan tidak bisa menyesuaikan dengan varian baru. Su-30 adalah pesawat tempur multifungsi generasi 4 plus dengan 2 kursi yang dirancang untuk memenangkan pertempuran udara. Su-30 juga dapat digunakan untuk misi bergu, pengintaian udara, menghancurkan pendaratan musuh dari udara dan menghancurkan target dalam kondisi cuaca apapun.